Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu karena sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini guna mengikuti kegiatan pertemuan, yaitu pembahasan tentang pencegahan dan penanganan stunting. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu terkait dengan modul 6 sesi 10, yaitu pemanfaatan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Nah, jadi langkah yang pertama saya ambil di sini adalah langkah 1, yaitu mengidentifikasi bantuan sosial. Nah, sebelum saya mulai, saya menanyakan oleh ibu-ibu, apakah ibu-ibu di sini kabarnya bagaimana? Baik. Nah, baik, alhamdulillah kalau begitu. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya akan memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu. Jadi tidak susah dia punya pertanyaan, gampang nih. Nah, jadi sebelumnya ibu-ibu di sini, apakah yang ibu-ibu ketahui tentang bantuan sosial? Yang pertama, yang kedua adalah apakah ibu-ibu di sini sudah mendapatkan bantuan sosial? Jadi tidak perlu saya tunjuk, jadi silakan yang tahu silakan jawab. Ya, Nah, jadi, sudah dapat bantuan. Sudah dapat. ya, yang ibu-ibu ketahui tentang bantuan sosial apa? Bantuan yang dikasih sama pemerintah. Nah, kemudian PKH. yang lainnya, PKH, DST, Sembako. oke. Nah, jadi tentunya ibu-ibu di sini juga sudah pernah mendapatkan bantuan sosial, Sudah. karena ibu-ibu yang hadir di sini adalah ibu-ibu penerima manfaat bantuan PKH. Jadi secara otomatis ibu-ibu tentunya mengetahui bahwa bantuan sosial itu salah satunya adalah PKH. Nah, kemudian di sesi ini kita akan menjelaskan 3 materi ya, ataupun 3 pembahasan terkait dengan identifikasi jenis bantuan sosial. Yang pertama itu adalah apa itu pengertian dari bantuan sosial. Yang kedua adalah jenis-jenis bantuan sosial itu apa, serta yang ketiga adalah manfaat bantuan sosial itu apa. Nah, nanti setelah pembahasan akan ada beberapa tugas untuk ibu-ibu. Jadi nanti di tugas itu ibu-ibu akan mengidentifikasi ataupun mencari jenis bantuan sosial serta manfaatnya seperti apa. Jadi nanti ibu-ibu akan diskusi. Jadi saya akan bagi 2 kelompok saja. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk pada pembahasan apa itu bantuan sosial. Nah, bantuan sosial adalah bantuan berupa uang dan barang yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat agar kebutuhan dasar bagi si penerima manfaat itu terpenuhi. Nah, itu pengertian bantuan sosial. Kemudian, jenis bantuan sosial. Nah, jenis bantuan sosial di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah jenis bantuan sosial materi. Yang kedua adalah jenis bantuan sosial non materi. Nah, bantuan sosial materi itu berupa seperti yang ibu-ibu terima saat ini, seperti bantuan program Keluarga Harapan. Yang kedua adalah program Indonesia Pintar, PIP, KIP. Yang ketiga adalah program Indonesia Sehat, KIS, Jaminan Kesehatan Nasional, dan yang ibu-ibu terima juga seperti bantuan pangan non tunai atau BPNT yang diambil biasanya di agen-agen yang terdapat di wilayah ataupun domisili ibu-ibu. Nah, itu adalah bantuan sosial materi. Yang kedua adalah bantuan sosial jenis non materi atau bantuan sosial non materi. Nah, bantuan sosial non materi ini seperti yang saat ini kita lakukan, yaitu pertemuan kelompok seperti ini, kemudian mengikuti kegiatan sosialisasi baik itu pencegahan stunting, kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, jadi itu seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang belum paham atau sudah paham itu? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, yang ketiga adalah manfaat bantuan sosial. Nah, berbicara tentang manfaat bantuan sosial ini saya rasa harus disesuaikan dengan jenis bantuannya. Kayak macam PKH, bantuan manfaatnya itu apa? Nah, misalnya ibu yang ini, manfaat dari bantuan PKH apa ibu? Coba jelaskan sedikit saja. Manfaatnya saya bisa kasih sekolah anak, bila kan
baju sekolah, sepatu sekolah. Terus saya punya uang hari-hari yang saya dapat di bekerja tidak terpakai dengan adanya bantuan PKH. Begitu Pak. Cocok, ya. Nah, jadi salah satu manfaat bantuan sosial itu seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi sudah sangat bagus. Nah, itu manfaat dari bantuan PKH. Kemudian ada bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah seperti PIP, Program Indonesia Pintar. Nah, tentunya manfaatnya ini juga sangat membantu bagi si penerima. Nah, misalnya Ibu ini manfaat dari PIP seperti apa contohnya? Nah sekali Pak, bisa membelikan anak baju, sepatu, tas. Jadi uang yang Pak itu dapat itu tidak keluar di situ. Ya, sangat bagus. Nah, itulah jadi jenis manfaat bantuan sosial ini tentunya harus disesuaikan dengan bantuan sosial itu sendiri, baik itu PKH, PIP, KIS, ataupun DPNT. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya Ibu-ibu atau yang saya jelaskan tadi masih kurang. Jadi silakan, tidak usah malu-malu Ibu. Santai saja turun di sini, santai saja. Ada. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Nah, jadi saya tanya sekali lagi, apakah Ibu-ibu di sini sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan ke saya? Paham Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau misalnya sudah paham, nah, jadi di langkah berikutnya saya akan memberikan tugas. Jadi seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, saya akan membagi dua kelompok. Nah, jadi tugas masing-masing kelompok di sini adalah melakukan identifikasi jenis bantuan sosial seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa. Nah, jadi saya sudah menyiapkan dua buah kertas. Jadi nanti Ibu-ibu tulis di sini. Nah, kemudian akan diskusi masing-masing kelompoknya. Jadi saya kasih waktu kurang lebih 2 menit. Nah, jadi silakan Ibu-ibu tulis di sini. Ada pulpit ya ada? Iya, sudah Ibu-ibu tugasnya? Sudah. Ya. Oke, jadi terima kasih. Jadi Ibu-ibu sudah mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi kita berikan aplaus dulu untuk kita bersama. Oke. Baik, terima kasih. Nah, kemudian setelah Ibu-ibu sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh saya sendiri, nah jadi sekali lagi saya bertanya, apakah pembahasan dari pertama sampai dengan terakhir ini, apakah Ibu-ibu sudah paham terkait dengan jenis bantuan sosial itu apa? Ya, Sudah. Sudah. Ya, jadi terima kasih. Jadi Ibu-ibu di sini sudah mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk itu saya juga berpesan kepada Ibu-ibu bahwa silakan dipergunakan bantuan sosial itu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi harus digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Ibu-ibu sendiri. Dan yang paling penting di sini adalah Ibu-ibu tentunya harus membelanjakan bantuan itu sesuai dengan bentuk bantuannya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi semoga dapat memberikan manfaat bagi kita bersama, khususnya bagi Ibu-ibu yang hadir di sini. Nah, jadi sebelum saya tutup, jadi ada hal yang penting saya sampaikan kepada Ibu-ibu, yaitu manfaat bansos, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, baik itu pangan, pendidikan maupun kesehatan, sehingga anak menjadi cerdas, sehat dan tidak stunting. Jadi untuk itu kita akhiri saja pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.